Di ujung kampung Rantau Sari, ada seorang lelaki tua yang dikenal semua orang sebagai petani sederhana. Namanya Kakek Surya. Ia tinggal bersama cucu satu-satunya, Rangga, pemuda 17 tahun yang rajin membantu di ladang dan sering menemani kakeknya ke sawah. Bagi warga, hidup mereka damai dan biasa saja. Tapi tidak ada yang tahu bahwa puluhan tahun lalu, Surya adalah dukun sakti yang namanya menggema sampai 3 daerah. Ia meninggalkan semua ilmu hitamnya dan memilih bertaubat setelah kehilangan banyak sahabat karena perebutan kekuasaan. Sejak saat itu, ia menyembunyikan masa lalunya, menutup rapat semua ilmu, dan hidup hanya sebagai petani. Namun kedamaian itu tidak bertahan selamanya. Di kampung sebelah, muncul seorang dukun baru bernama Karim. Ia ambisius, haus pengakuan, dan ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat daripada dukun manapun. Ia mencari target yang dianggap penasaran. Dan tanpa tahu apa-apa, ia memilih Rangga, anak muda yang tampaknya tidak berbahaya. Malam itu, Karim melakukan ritual gelap. Boneka santet, jarum hitam, lilin merah, dan mantra-mantra keras. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menyentuh darah dari keluarga yang salah. Keesokan harinya, Rangga tiba-tiba tumbang di ladang. Tubuhnya kaku, suhu badannya naik turun, matanya bergerak tanpa arah, dan napasnya tersengal seperti dicekik dari dalam. Semakin sore, kondisinya semakin parah. Rangga tidak bisa berdiri, tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa memegang tangan kakeknya. Kakek Surya yang selama ini diam dan sabar, akhirnya runtuh. Ia tahu pasti, ini santet, dan bukan santet murahan. Parahnya, jika dibiarkan sampai tengah malam, nyawa Rangga mungkin tidak akan tersisa. Di depan cucunya yang menggigil, Surya menutup mata. Ia berusaha menahan diri, karena ia pernah bersumpah tidak akan kembali ke dunia itu. Tapi ketika melihat Rangga hampir tak bernapas, sumpah itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Surya melangkah ke gudang tua di belakang rumah. Ia menggeser papan kayu yang menutupi dinding, membuka sebuah pintu kecil yang bahkan Rangga belum pernah lihat. Di balik pintu itu ada ruangan gelap penuh benda ritual lama. Dan di tengah ruangan ada sebuah kitab besar yang dibungkus kain putih tebal. Surya memandang kitab itu lama. Ia tahu. Begitu ia membuka kitab itu, dirinya bukan lagi petani biasa. Ia akan menjadi Surya yang dulu, seseorang yang pernah ditakuti banyak orang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain pembungkusnya. Debu tua beterbangan. Dan ketika halaman kitab dibuka, udara di ruangan berguncang halus. Ilmu lama bangun kembali. Surya berbisik, "Maafkan aku, Rangga. Kakek harus kembali." Menggunakan satu mantra, Surya mencari sumber serangan. Wajah Karim muncul samar-samar di halaman kitab. Tanpa menunggu, Surya berjalan menuju kampung sebelah. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah membawa aura yang membuat hewan-hewan diam. Malam itu, kakek Surya bukan petani. Ia kembali menjadi Surya Wisesa, dukun yang dulu pernah mengguncang banyak daerah. Karim sedang memperkuat santetnya ketika lilin-lilin di ruangan mendadak mati. Suara angin terdengar panjang, lalu sosok Surya muncul di depan pintu. Namun penampilannya berubah. Tatapannya tajam, suaranya dalam, dan aura di sekitarnya seperti menekan udara. "Kau hampir membunuh cucuku," kata Surya. "Dan kau bahkan tidak tahu siapa yang kau tantang." Dan semua roh itu berhenti di udara, membatu, lalu hancur menjadi debu. Karim terduduk jatuh, gemetar, suaranya bergetar. "Ini mustahil, ilmu terlarang itu, hanya satu orang yang bisa." Surya menatapnya dalam. "Aku Surya Wisesa. Dan kau menyentuh darah keluargaku." Karim putus asa. Ia menusukkan jarum terakhir ke boneka santet Rangga. Namun jarum itu berhenti sebelum menyentuh boneka. Menggantung di udara. Lalu berbalik mengarah ke Karim. "Tidak." Jarum itu melesat. Tubuh Karim langsung kaku, mata kosong, dan ia jatuh tanpa suara. Mati seketika. Pagi itu, Rangga bangun seperti orang yang tidak pernah sakit. Tubuhnya normal, napasnya lega, dan ia berjalan ke dapur memanggil kakeknya. Warga heran melihat Rangga sembuh sedangkan Karim ditemukan tewas tanpa luka sedikit pun. Rumor mulai muncul. Ada yang bilang melihat Surya berjalan sendirian malam sebelumnya. Ada yang melihat cahaya samar dari arah rumahnya. Ada yang mulai mengingat legenda lama.
Dulu pernah ada dukun sakti yang tiba-tiba menghilang. Namanya Surya Wisesa. Wajahnya mirip sekali dengan kakek Rangga. Perlahan, rahasia yang disembunyikan Surya puluhan tahun terungkap. Warga sadar. Petani tua itu bukan petani. Ia adalah legenda hidup. Sejak hari itu, warga mulai berdatangan ke rumah Surya. Ada yang sakit lama, ada yang diganggu makhluk halus, ada yang datang karena tidak ada obat yang berhasil. Awalnya Surya menolak. Ia tidak ingin kembali tenggelam dalam dunia gelap. Namun Rangga memegang tangannya dan berkata, "Kek, kalau ilmu kakek bisa menolong orang, kenapa disimpan?" Surya tersenyum pelan. Ia menatap kitabnya, lalu menatap cucunya. "Baik. Tapi mulai sekarang, kita pakai ilmu ini hanya untuk kebaikan." Sejak hari itu, rumah kecil di ujung kampung Rantau Sari berubah menjadi tempat orang mencari pertolongan. Dan kakek Surya, dukun yang pernah menutup masa lalunya, kini kembali. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelindung kampung.